Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah. Allah masih memberikan kepada kita semua begitu banyak nikmatnya, dari nikmat kesehatan, diberikannya waktu yang luang, diberikan juga keistiqamahan bagi kita insyaallah di dalam menuntut ilmu agama. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan niatkanlah ya, di dalam kita menuntut ilmu agama semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam rangka menghilangkan kebodohan, kejahilan, ketidaktahuan di dalam diri kita. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Sesungguhnya ilmu tidak ada yang bisa menandinginya, apapun juga selama sehat di dalam niatnya atau benar niatnya. Kemudian ditanya oleh sahabat daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kaifa sihatuha? Bagaimanakah sehatnya niat, benarnya niat di dalam menuntut ilmu agama? Maka kata beliau adalah an yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Adalah yang meniatkan di dalam menuntut ilmunya untuk menghilangkan kejahilan dari dalam dirinya dan juga bagi orang lain di sekitarnya. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis yang mulia ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala dan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah kita akan melanjutkan fi aqidati salafis salih ahli sunnati wal jamaah karangan Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari hafizahullah ta'ala. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai kepada pembahasan yaitu berkenaan dengan musammal iman atau definisi atau ta'rif berkaitan dengan penamaan al-iman. Dan kita sudah menyampaikan bahwasanya al-iman itu terdiri dari 5 nun di dalam bahasa Arab. Ada yang masih ingat? Apa saja? Ya. Jadi disingkat dengan khamsun nunat. Ada 5 nun, sehingga apabila seorang beriman dengan dia ya, memenuhi 5 syarat ini, maka imannya benar. Ya. Ada yang masih ingat? Ya, apa? Yang pertama. Al-imanu apa? At-tasdiqu bil janani, ya, itu ada nunnya ya. Bil janan, membenarkan di dalam hati. Wal qawlu bil lisani, mengucapkan dengan lisan. Wal amalu bil jawarihi wal arkani, dan mengamalkannya dengan anggota badan. Yanqusu bi ta'atir rahmani,
Dia akan bisa naik keimanan seorang hamba apabila dia menjalankan ketaatan. Wa yanqusu bi ta'ati syaitani, dan dia akan menurun keimanan seorang hamba apabila dia mentaati perintah syaitan, yaitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini ya, kemarin saya sampaikan kalau pembahasan itu kita lompat ya, karena sebelum kita memasuki rukun iman ya yang 6, maka kita harus paham dulu bagaimana definisi atau pemahaman tentang keimanan tersebut. Dan kita sampai kepada ucapan atau tulisan muallif di sini. Beliau mengatakan waqad qaranallahu al-imana ma'al 'amali fi katsiri minal ayati fil Qur'anil Karim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyandingkan keimanan dengan amal di banyak sekali ayat di dalam Al-Qur'an ya. Sebagaimana kita sering mendengar, sering dikaitkan antara iman dengan amal. Innal ladzina amanu wa amilus salihati illal ladzina amanu wa amilus salihati, dan seterusnya. Maka di sini kata beliau menunjukkan bahwasanya iman dengan amal adalah sebuah bagian daripada ya, satu kesatuan. Jadi iman maka dia harus juga dibuktikan dengan amal. Dan kita sudah menyebutkan bahwasanya seorang ya, dia harus memenuhi 3 daripada syarat iman yang utama, yaitu seorang dia beriman dengan hatinya, kemudian beriman dengan lisannya, kemudian dengan anggota perbuatannya atau anggota tubuhnya. Karena apabila ada hilang yang satu dari yang 3 tersebut ya, maka keimannya tidak sempurna. Seperti seorang dia beriman dengan hatinya tetapi tidak mengucapkan keimanan tersebut, tidak bersyahadat. Seperti siapa? Seperti siapa kemarin? Ya, Abu Talib ya. Kemarin tuh saya koreksi, saya salah ucap ya. Ali bin Abi Talib, salah ya. Yang betul Abu Talib ya. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya ammi la ilaha illallah wa hajju laka biha indallah." Akan tetapi ya, Abu Talib enggan mengucapkan la ilaha illallah, padahal hatinya sudah meyakini, hatinya sudah menunjukkan kalau dia juga dia membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh daya dan upayanya. Ya, maka keimanan tidak sempurna kecuali dengan melengkapinya dalam 3 hal: ucapan, keyakinan, dan juga perbuatan. Maka di sini kata beliau, Allah banyak menyebutkan atau menyandingkan keimanan dengan amal. Karena seorang apabila dia beriman tapi tidak beramal, maka naqisul iman. Bahkan nanti akan disebutkan apabila seorang dia meninggalkan satu amal, yang mana amalan tersebut bisa menyebabkan kekufuran ya, yaitu adalah apa? Salat ya. Itu satu-satunya amalan yang apabila ditinggalkan pelakunya menjadi kufur, yaitu adalah as-salah. Di sini beliau membawakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka beramal yang saleh, bagi mereka surga firdaus ya. Jadi mengkaitkan iman dengan amal. Maka seorang apabila dia beriman kepada Allah dengan keimanan yang sempurna, maka akan sangat berkaitan erat dengan ketaatannya ya. Seorang semakin kuat imannya, maka ibadahnya juga semakin giat ya. Semakin bersemangat di dalam mengamalkan ketaatan, terutama yang wajib ditambah juga yang sunnah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di dalam suatu hadis tentang salat malam atau qiyamul lail, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ni'ma rajul ya, fulan." Ya. Sebaik-baik orang adalah si fulan. Akan tetapi apa? Apabila dia menegakkan qiyamul lail. Ya. Makanya di antara keutamaan qiyamul lail atau ibadah sunnah yang paling utama, maka seorang yang dia belajar tauhid, dia belajar akidah, semakin tinggi ilmunya,
semakin kuat keimanannya, maka harus berbanding lurus dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menjanjikan innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulah. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mereka mengucapkan, ya, lihat. Jadi ada kaitan sekarang ucapan. Qalu rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah di atas ketaatan, ya. Jadi ada korelasinya. Ucapan juga dengan perbuatan. Tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Yang mana malaikat akan turun kepada mereka mengucapkan janganlah kamu takut. Ya, para ulama menjelaskan janganlah kamu takut kekhawatiran di dunia. Wala tahzanu, dan tidaklah kamu akan bersedih nanti di akhirat. Ya. Di dunia tidak boleh takut dan di akhirat kamu tidak akan bersedih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun." Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang telah kalian amalkan. Ada kaitannya dengan amal, ya. Dan di sini menunjukkan bahwasanya amal itu sebab. Sebagaimana adalah seorang itu bisa masuk surga karena amalnya, ya. Akan tetapi karena apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal itu adalah sebab yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha, menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya. Maka seorang sekali-kali tidak masuk ke dalam surga karena amalnya, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya seseorang al-ibratu, ya, yang dinilai itu bagaimana, bukan bagaimana kita beribadah atau bukan bagaimana kita menginginkan di dalam beribadah, tetapi yang paling utama untuk kita perhatikan bagaimana Allah ingin kepada kita untuk beribadah. Makanya ibadah tidak boleh seorang sekehendak hatinya, ya. Bukan bagaimana kita beribadah, tetapi bagaimana Allah memerintahkan kita beribadah, ya. Jadi hakikat daripada cinta adalah bagaimana kita mencintai, ya, atau bagaimana kita dicintai, bukan bagaimana kita mencintai. Sebagaimana kata para ulama, laisa sya'nu an tuhibbu walakinna sya'na an tuhabbu. Bukanlah, ya, ibrah yang dinilai itu adalah bagaimana kita mencintai Allah, tetapi yang dilihat adalah bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Ya, makanya seorang tidak bisa dia cinta kepada Allah kemudian dia beribadah sesuka hatinya. Ya, keinginan saya melakukan zikir demikian maka saya akan dicintai, tetapi Allah tidak menghendaki. Ya, maka ukurannya adalah bagaimana Allah mencintai kita, dan syaratnya adalah dengan mengikuti syariat Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, di dalam surat Al-Asr, surat yang kita semua insyaallah hafal, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Demi masa sesungguhnya manusia, ya, innal insana. Dan ini menunjukkan kepada al-insan, seluruh manusia, ya, baik itu dia yang kaya, yang miskin, baik dia berkulit putih, berkulit hitam, berkulit merah, dari bangsa Arab, dari bangsa Ajam, ya, maka manusia seluruhnya la fi khusr, benar-benar berada di dalam kerugian, illa kecuali alladzina amanu, yaitu mereka yang beriman, wa amilus salihat, dan mereka beramal saleh. Ya, Allah mengkaitkan iman dengan amal, ya.
Maka kalau kita sudah alhamdulillah ya berislam, mempelajari iman, maka kita ukur ya. Yang selanjutnya adalah sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian selanjutnya beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam Kitabul Iman. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Ya, ini ketika ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Ya. Jadi dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pertanyaan yang tidak pernah dia tanyakan kecuali hanya kepadamu. Ya. Kemudian dia mengatakan ya, atau dia Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kul, katakanlah amantu, aku beriman, summa istaqim, kemudian kamu istiqomahlah di dalam keimanan tersebut. Maksudnya apa? Beramal. Ya. Ya, setelah beriman, tugas kita adalah beramal sebagai bukti ya daripada keimanan kita. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Nasa'i wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ahmad. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Bahwasanya keimanan itu memiliki 73 cabang lebih ya. Dan disebutkan bahwasanya bid'un dalam bahasa Arab itu angka 3 sampai 10 ya. Jadi kalau ada bid'un itu artinya 3, dia menunjukkan iman itu ada 73 sekian ya, artinya bisa 73, 74, 75 ya. Syu'batan, cabangnya. Fa afdaluha, dan yang paling utama dari cabang keimanan tersebut, qaulu la ilaha illallah, adalah ucapan la ilaha illallah, kalimatus syahadah ya. Jadi kalimat syahadat ini adalah cabang keimanan yang paling tinggi ya. Ya bagaimana tidak, karena dia merupakan syarat seseorang dikatakan beriman. Dan di sini juga terdapat faedah ya, bahwasanya dari hadis ini menunjukkan kalau iman itu mencakup 3 tadi ya, yaitu adalah pembenaran di dalam hati, kemudian ucapan dengan lisan, dan juga amalan dengan anggota badan. Maka yang pertama ini adalah lisan, qaulu la ilaha illallah, berkaitan dengan al-lisan. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang selanjutnya, wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Kemudian yang paling rendah dari cabang keimanan tadi yang paling tinggi ya. Maka yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Maka ini termasuk cabang iman. Maka ketika seorang ya, misalnya kita melihat ada gangguan di jalan yang kira-kira membahayakan orang lain, maka kita singkirkan ya, karena ini cabang iman yang paling rendah ya. Kalau cabang iman yang paling rendah saja kita abai darinya, maka perlu kita apa? Introspeksi keimanan kita ya. Jadi kata Nabi, cabang iman yang paling rendah itu menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini berkaitan dengan apa? Dengan menyingkirkan, berarti dengan perbuatan ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal haya'u syu'batun minal iman. Kemudian selanjutnya, dan sifat malu itu merupakan cabang dari iman ya. Jadi itu merupakan cabang dari iman ya. Maksudnya malu ini adalah malu yang terpuji. Bagaimana malu yang terpuji ya? Seorang malu untuk tidak beribadah kepada Allah, malu untuk tidak salat berjamaah, malu tidak menutup aurat, malu tidak menuntut ilmu agama, dan seterusnya ya. Jadi bukan justru malu yang tidak menimbulkan apa-apa, tidak menimbulkan rasa taat ya, atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk juga cabang iman, ya. Maka ini berkaitan dengan apa? Al-haya. Dengan apa berarti sisanya tadi? Ucapan, perbuatan berarti hati, ya. Jadi sifat malu berkaitan dengan amalan hati, ya. Maka para ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwasanya iman itu mencakup 3 hal, yaitu adalah ucapan, perbuatan, dan juga amalan hati, ya. Kemudian kata Syekh, fal ilmu wal amalu mutalaziman la yanfa'u. Oleh karena itulah, ya, berdasarkan ayat-ayat yang kita bacakan dan juga dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya iman atau al-ilmu, di sini beliau membawakan dengan istilah al-ilmu. Kenapa kira-kira? Ya, karena iman itu dibangun di atas ilmu. Seorang tidak mungkin dia bisa beriman tanpa berilmu. Ya, ada seorang yang dia bisa beriman kepada Allah tanpa dia belajar? Tidak ada. Ya, karena setiap manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berilmu, tidak mengetahui apa-apa. Ta'allam, innamal mar'u la yuladu 'aliman, laisa al-'alimu kaman huwa jahil atau kama qala. Sebagaimana syair menyebutkan, belajarlah kalian karena tidak ada seorang pun yang dilahirkan dalam keadaan berilmu, ya, dan tidaklah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak mengetahui, ya. Maka seorang dengan dia mempelajari agama, maka dia akan mengetahui iman. Dan kalau iman sudah ada, maka dia akan terus meningkat, tumbuh subur, dan akan menghasilkan buahnya, yaitu apa? Al-amal, ya. Maka kata Syekh, fal ilmu wal amalu mutalaziman. Ilmu dan amal, ya, maka ini adalah yang senantiasa harus apa? Mutalaziman, ya. Yang mereka selalu ada, berdampingan. La yanfaku ahaduhuma 'anil akhar. Yang tidak terpisahkan dari yang lainnya, ya. Dia berilmu saja, beriman saja tanpa beramal, maka ini, ya, bukanlah keimanan. Atau dia beramal tapi tanpa berilmu, tanpa dia beriman, maka tidak akan diterima, ya. Maka dia adalah 2 hal yang saling melengkapi, yang harus ada. Wal amalu suratul ilmi wa jauharihi. Dan amal itu adalah gambaran daripada ilmu yang dia miliki dan sebagai perhiasannya, ya. Jadi ini dikatakan oleh Syekh di dalam kitabnya. Waqad waradat adillatun katsiratan minal ayati wal ahaditsi ala anna al-iman darajatin wa syu'abin wa yazidu wa yanqusu wa anna ahlahu yatafadaluna fihi. Kata beliau, dan sungguh, ya, telah datang dalil-dalil yang sangat banyak, baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang menunjukkan bahwasanya keimanan itu bertingkat-tingkat, ya. Jadi iman itu bertingkat-tingkat. Maka di antara kita tidak tahu, ya, bagaimana tingkat keimanan kita, ya, di mana tingkat keimanan kita. Ada yang keimanannya sedang tinggi, ada yang dia sedang futur, sedang lemah, ada yang dia istiqamah, stabil, ya, ada yang lagi semangat-semangatnya, ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat, ya. Dan yang mempengaruhinya adalah al-amal. Kata Syekh, yazidu wa yanqus, dia bisa bertambah dan bisa berkurang, wa anna ahlahu yatafadaluna fihi. Dan bahwasanya pemilik keimanan tersebut mereka apa? Yatafadaluna, ya, saling mengungguli antara satu dengan yang lainnya, ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, membawakan dalil-dalil tentang keimanan yang bertambah, bahwasanya iman itu bertambah dan bisa berkurang, ya. Jadi iman itu tidak stagnan atau tidak statis. Seorang beriman kemudian sudah, ya, keimanannya ya seperti itu, tidak. Tetapi keimanan itu bisa naik, ya, dan juga bisa turun dan bahkan bisa hilang. Nauzubillahi summa nauzubillah, ya.
Sebagaimana ketika kita memiliki ya sebuah tanaman, ya, ketika tanaman itu dipupuk, diberikan pupuk, kemudian disiram, dirawat, dijaga dari hama, maka dia akan tumbuh subur. Tapi kalau pohon tersebut dia biarkan, tidak dia jaga, tidak dia rawat, maka dia akan mengering. Dan kemudian sampai titik terakhirnya apa? Dia akan mati. Ya, maka itulah gambaran keimanan di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yazdadal ladzina amanu imana." Dan bertambah orang-orang yang beriman keimanannya, ya. Jadi orang yang beriman imannya bisa bertambah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ayyukum zadathu hadhihi imana, fa ammal ladzina amanu fazadathum imana." Ya, ini berkaitan dengan turunnya surat, ya. Karena ada di antara orang-orang munafik yang ketika turun surat, turun perintah Allah atau turun kabar dari Allah Subhanahu wa taala, turun Al-Qur'an, maka apa? Ya, maka dia tidak menghendakinya. Maka kemudian Allah mengatakan, ayyukum zadathu hadhihi imana. Siapakah di antara kalian yang bertambah imannya karena turunnya surat, ya, atau Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, fa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Adapun orang-orang yang beriman, maka semakin bertambah keimanannya dengan sebab turunnya surat atau turunnya Al-Qur'an. Ya, maka ini menunjukkan keimanan yang ada itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, ini ayat yang kita baca di awal-awal. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka bertambahlah keimanan mereka, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka bertawakal, ya. Maka ini juga menjadi dalil apa kemarin? Bahwasanya membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, kita duduk di majelis ilmu membahas, ya, kita para ulama yang kita membahas dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah, ini bisa menjadi sebab apa? Meningkatnya keimanan, ya. Maka kalau kita sedang futur, sedang lemah iman, malas beribadah, ya, maka kita buka Al-Qur'an, kita dengarkan Al-Qur'an, kita dengarkan pengajian, kita hadir di majelis ilmu, karena ini menjadi sebab meningkatnya iman, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah yang telah menurunkan as-sakinah, ketenangan, fi qulubil mu'minin, di dalam hati-hatinya orang-orang yang beriman, liyazdadu imanan ma'a imanihim, ya, supaya bertambah keimanan mereka bersamaan dengan iman yang telah ada pada diri mereka, ya. Jadi dalilnya sangat banyak yang menunjukkan iman itu bisa bertambah, ya. Oleh karena iman itu bisa bertambah, maka iman juga bisa berkurang, ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba lillahi wa abghadha lillahi faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang dia cinta, ya, dibangun karena Allah, mencintai apapun, ya, dia mencintai sesuatu karena Allah, wa abghadha lillah, dan juga membenci karena Allah, faqad istakmala al-iman, maka sungguh sempurna imannya. Berarti ada kesempurnaan iman, ada iman yang tidak sempurna, ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga Al-Imam disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, wa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman, ya. Hadis yang berkaitan dengan taghyirul munkar, bagaimana cara kita mengubah kemungkaran, amar ma'ruf nahi munkar, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Berarti ini bagian apa? Merubah kemungkaran bagian daripada iman.
ya. Jadi ketika kita melihat ada kemungkaran, kita berusaha merubahnya dengan tangan kita selagi kita mampu, maka ini bagian iman, bahkan iman yang paling tinggi. Ya, dia punya kekuasaan, dia punya kedudukan, dia melihat kemungkaran kemudian dia hilangkan kemungkaran tersebut, maka ini ya adalah bagian daripada iman. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Apabila dia tidak mampu, ya, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki wewenang, maka dengan lisannya. Maksudnya dengan apa? Ya, dengan kita menasihatinya, dengan kita menegurnya, ya, dan kita memberikan ya, teguran dan seterusnya dengan lisan kita. Kita beritahu, ya, maka ini juga merupakan bagian iman, ya, taghyirul munkar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa illam yastati' fa biqalbi. Dan apabila kamu tidak mampu, maka rubahlah dengan apa? Ya, maka dengan hatimu. Ya, maksudnya apa dengan hati? Dengan mengingkarinya, membenci perbuatan tersebut. Ya, dan kita punya azam. Ya, kalau kita memiliki kekuatan, memiliki kemampuan, kita akan berupaya untuk menghilangkannya. Maka ini dimaksud dengan apa? Dengan mengingkari dengan hati, bukan diam saja. Ya, bukan kita tidak ada rasa kebencian, tidak. Tapi harus dia munculkan kebencian di dalam hatinya. Ya, kalau dia tidak ridha dengan perbuatan tersebut, dan kalau dia seandainya memiliki kekuatan, dia berupaya, berniat kuat untuk menghilangkannya, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika at'aful iman. Maka itulah keimanan yang paling rendah di dalam taghyirul munkar, ya, di dalam merubah kemungkaran. Jadi mengubah kemungkaran termasuk bagian daripada iman, ya. Dan yang paling rendah itu adalah dengan mengingkarinya. Kemudian kata Syekh, wa hakadha ta'allama as-sahabatu wa fahimu ridwanullahu ta'ala 'alaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna al-imana i'tiqadun wa qaulun wa 'amalun yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ya. Kata beliau, dan demikianlah para sahabat, mereka belajar dan memahami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya keimanan itu, ya, adalah i'tiqadun, adalah keyakinan, wa qaulun, dan ucapan di lisan, wa amalun, dan perbuatan dari anggota badan kita, ya, apa yang kita lakukan dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan mata kita, pendengaran kita, dan seterusnya. Yazidu bitta'ah, dia bertambah dengan ketaatan kepada Allah, wa yanqusu bil ma'siyah, dan keimanan seorang akan turun apabila dia selalu bermaksiat, ya. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Qala Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, as-sabru minal iman bimanzilati ra'si minal jasad, man la sabra lahu la imana lah. Ya, ini berkaitan dengan hati, ya, sama berkaitan dengan hati, yaitu amalan hati, kesabaran. Dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan as-sabru minal iman, bahwasanya kesabaran itu termasuk bagian dari, ya, termasuk apa dia? Amalan hati. Ya, kesabaran termasuk amalan hati. Bimanzilati ra'si minal jasad, kedudukannya adalah seperti kepala dari anggota tubuh. Ya, jadi kepala dari anggota tubuh. Jadi kesabaran itu adalah kepalanya. Maka kata beliau, man la sabra lahu la imana lahu. Siapa yang tidak memiliki kesabaran, maka seperti tidak memiliki keimanan sempurna. Kalau dia tidak bisa sedikit-sedikit tidak sabar, nauzubillah, ya, berarti ada yang bermasalah di dalam keimanan kita. Nauzubillahi summa nauzubillah. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma zidna iman wa yaqinan wa fiqhan. Dan berkata Abdullah bin Mas'ud, dia berdoa, Allahumma,
Ya Allah, zidna, tambahkanlah kepada kami imanan. Ya, tambahkanlah keimanan. Wa yaqinan, dan keyakinan. Wa fiqhan, dan berikanlah apa? Al-ilmu. Ya. Ini doa siapa? Abdullah ibnu Mas'ud. Dan di sini terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya ya iman itu bisa kita minta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita semakin yakin ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu wa Abu Hurairah wa Abu Darda radhiyallahu anhum yaquluna al-imanu yazidu wa yanqus. Ya. Dan berkata Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah dan Abu Darda bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya, maka ini dalil-dalil yang kita bawakan untuk menguatkan bahwasanya iman itu bisa bertambah dan berkurang. Ini untuk membedakan dengan siapa? Kemarin sudah kita singgung, ya. Karena ada di antara kelompok ya yang mereka tidak meyakini atau tidak berkeyakinan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu ya tetap. Ya. Di antara mereka siapa? Yang ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ya, yang berlebih-lebihan, maka mereka mengatakan iman itu adalah satu kesatuan. Ya, yaitu seperti orang-orang takfiri, orang-orang khawarij. Ya, ketika seorang dia melakukan perbuatan kufur, hancur semua imannya. Tidak ada iman, dia kafir, dia kekal di neraka, halal darahnya, halal hartanya, halal kehormatannya. Nauzubillah. Ya, ini pemahaman orang-orang khawarij. Ya. Yang paling populer adalah di dalam masalah apa? Di dalam al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Di dalam berhukum kepada selain hukum Allah. Ya. Mereka memandang bahwasanya siapa saja yang mereka ya berhukum kepada selain hukum Allah, maka dia otomatis kafir. Nauzubillahi summa nauzubillah. Ya, karena di sana ada perincian. Ada perinciannya. Ya, tidak setiap orang dia langsung dikafirkan. Bahkan kata al-Imam Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Umar, ya, maksud daripada man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka adalah kafir. Maksudnya adalah kufrun duna kufrin, maksudnya kufur kecil, kecuali apabila dia meyakini hukum tersebut lebih atau dia menghinakan hukum Allah, istihza, ya, baru di sana pun ada perincian. Tidak semerta-merta gampang seorang mengeluarkan kaum muslimin dari keislamannya. Nauzubillahi summa nauzubillah. Ya, maka ini yang ekstrem kanan. Jadi setiap pelaku dosa besar maka dikafirkan. Ya. Adapun yang ekstrem kiri menganggap keimanan itu adalah keimanan yang sempurna, yang selalu ada. Ketika seorang dia bersyahadat, maka dia beriman, maka dia pasti masuk surga. Maka amalnya tidak mempengaruhi imannya. Mau dia berbuat dosa, buat syirik, buat kekufuran, kebid'ahan, maka tidak berpengaruh kepada iman. Maka ini ekstrim kiri, orang-orang murji'ah. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, maka mereka meyakini bahwasanya keimanan itu bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Dan perbuatan dosa besar tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tetapi dia di bawah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesyirikan, ya, maka itulah yang menyebabkan seorang nanti akan kekal di dalam neraka. Nauzubillahi summa nauzubillah. Ya, makanya para ulama menjelaskan tambahan ini dalam rangka supaya kita tidak masuk ke dalam pemahaman yang keliru. Ya, yaitu seperti orang-orang khawarij dan tidak keliru seperti orang-orang murji'ah. Kalau orang murji'ah ya sudah, dia iman, dia masuk surga, dia tidak perlu amal. Ya, karena amal tidak mempengaruhi iman. Mau sebesar apapun dosa yang dia perbuat tidak berpengaruh kepada iman. Ya, adapun orang khawarij ekstrim, ya, dia menganggap iman itu ya adalah satu kesatuan. Jadi ketika seorang dia turun imannya, maka dia langsung dianggap hilang keimanannya, maka dia kafir. Nauzubillahi summa nauzubillah. Ya.
Kita lanjutkan. Wa qala Waqi' ibn al-Jarrah rahimahullahu taala, ahlu sunnati yaquluna al-imanu qaulun wa amal. Berkata Imam Waqi' ibn al-Jarrah rahimahullahu taala bahwasanya ahlu sunnah berkata iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Ya. Jadi hanya dua. Kok hanya dua? Yang hatinya mana? Ada yang tahu bagaimana jawabnya? Ya, iman itu ucapan dan perbuatan. Maka kita katakan seperti ya pembahasan sebelumnya bahwasanya ucapan itu juga dibagi menjadi dua. Ada ucapan yang zahir dengan lisan, ada ucapan yang batin di dalam hati. Begitu juga amal itu terbagi menjadi dua. Ada amal yang zahir yang dilakukan dengan anggota badan dan ada amal yang batin yang berupa amalan hati. Ya. Maka tidak ada kontradiksi di dalamnya. Wa qala Imam Ahli Sunnati Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, al-imanu yazidu wa yanqus, fa ziyadatuhu bil amal wa nuqsanuhu bi tarkil amal. Ya. Berkata Imam Ahmad, imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya keimanan itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan melakukan amal dan berkurang dengan meninggalkan amal. Ya. Jadi bertambah dengan melakukan amal dan bisa berkurang dengan meninggalkan amal atau dengan melakukan apa? Maksiat. Ya. Jadi meninggalkan amal, tidak salat padahal hukumnya wajib, atau dia melakukan pelanggaran, melakukan dosa, maka bisa mengurangi keimanan. Dan ini bisa dilihat ucapan ini di dalam kitab Syarah Usul Aqidah atau I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Al-Imam Al-Lalikai. Ya, ini merupakan kitab akidah yang sangat besar. Yang sangat di sana banyak sekali qaul ulama, ya, ulama salaf kita yang saleh. Kalau antum punya Arabnya aja bisa ya sebesar ini, ya, apalagi terjemahnya. Kemudian ya sudah ya Pak ya. Gimana ini biasanya? Adzan dulu. Oke. Ya. Baik, adzan dulu, kemudian nanti kita lanjutkan sebentar. Insyaallah.
Ya, kita lanjutkan pertanyaannya nanti ya, setelah kita selesai. Kemudian kata Syekh di sini, waqala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, "Laisa al-imanu bit-tahalli wala bit-tamanni, walakin ma waqara fil qulubi wa sadaqathu al-a'mal." Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, bukanlah keimanan itu dengan apa? Ya, dengan angan-angan. Ya. Akan tetapi keimanan itu adalah apa yang dia tertanam di dalam hati dan dibenarkan dengan perbuatan. Ya, itulah namanya iman. Jadi bukan semata-mata keyakinan, tapi tidak ada pembuktian dengan amal. Maka ini berkaitan dengan tadi, bagaimana ciri-ciri Murji'ah? Karena dari kata arja yurji'u, ya, irja artinya mengundurkan, mengeluarkan apa? Al-amal daripada iman. Ya, jadi menurut mereka bahwasanya keimanan itu tidak berpengaruh dengan amal. Maka sehingganya ketika seorang dia sudah bersyahadat, dia sudah yakin dalam hati, maka imannya tidak mempengaruhi atau amalnya tidak mempengaruhi keimanannya, ya. Maka itu diantara ciri-ciri irja, orang-orang Murji'ah, ya. Jadi banyak, nanti dia bisa macam-macam. Jadi konsep awalnya itu, ya, baru nanti kasusnya apa, dalam hal apa, dalam masalah berhukum, dalam masalah apa, ya, itu akan bercabang. Ya, tapi intinya adalah orang-orang yang mengeluarkan amal daripada keimanan, maka itu adalah ciri utama orang-orang Murji'ah. Ya, makanya kalau antum lihat ada yang mengatakan, ya, bahwasanya tidak penting berjilbab, yang penting hatinya berjilbab. Ya, jadi amal perintah Allah untuk berjilbab itu tidak mempengaruhi terhadap iman, karena iman itu jilbab itu ya hatinya yang penting. Ya, seperti itu. Atau seperti misalnya ada yang pernah mengatakan, ya, ketika tahun berapa itu ada artis, ya, orang luar negeri yang dia itu ya membuka aurat, membuat konser besar. Maka dia mengatakan, ya, datangkan dia 1000 orang sepertinya, maka tidak akan berpengaruh kepada kami, kata dia. Ya, maka ini menunjukkan itu ada pemahaman irja'nya, bahwasanya maksiat tidak berpengaruh terhadap iman. Ya, mau bagaimanapun tidak mempengaruhi keimanan kami, tidak mempengaruhi, ya, amal kami, ya. Maka ini ciri-ciri orang yang terkena syubhat irja', ya, dia mengeluarkan amal daripada iman. Termasuk kebalikannya adalah bahwasanya maksiat tidak mempengaruhi iman, ya. Kemudian selanjutnya berkata Imam Asy-Syafi'i, al-imanu qaulun wa 'amalun yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, tsumma ta'ala wa yazdadu alladziina amanu imana. Berkata juga Imam Asy-Syafi'i, al-iman, keimanan itu adalah ucapan dan amal. Ingat, kita sudah mengatakan ucapan dan amal ini ada yang zahir, ada yang batin. Dia bisa bertambah ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Itu kata siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Kalau ada yang ngaku Syafi'i, ya, tapi bertentangan dengan ucapan Imam Asy-Syafi'i dalam masalah akidah ini, berarti dia bukan Syafi'i, ya. Dan kemudian beliau membawakan firman Allah, wa yazdadal ladzina amanu imana, dan bertambah orang-orang yang beriman itu imannya, ya. Jadi Imam Asy-Syafi'i berdalil dengan ayat ini bahwasanya iman itu bisa bertambah dan juga pasti bisa berkurang. Berkata juga Al-Hafidz Abu Amr Ibn Abdul Bar di dalam kitab At-Tamhid, ajma' ahlul fiqh wal hadits ala anna al-iman qaulun wa 'amal wa la 'amala illa bi niyyah wal iman wa indahum yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah wa ta'atu kulluha indahum imanun. Ya, kata Imam Al-Hafidz Abu Amr Ibn Abdul Bar di dalam kitabnya At-Tamhid, beliau mengatakan telah bersepakat ijma' para ahlu fikih, ya, ulama fikih, ulama ahli hadis, bahwasanya iman itu ucapan dan perbuatan, dan tidak ada perbuatan kecuali dengan niat, ya. Sebagaimana kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, ya. Tidak ada perbuatan kecuali dengan niat. Wal imanu, dan keimanan bagi mereka itu bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan, dan ketaatan itu keseluruhannya adalah iman. Ini kata Imam Ibnu Abdul Bar, ya. Dia telah bersepakat, ya, ulama ahlul hadis dan juga ahlul fiqh di dalamnya.
Dan penjelasan ini bisa dilihat di dalam Kitabul Iman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian wa al hada kana jami'u sahabah wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin minal muhadditsin wal fuqaha wa immatid din wa man tabi'ahum wa lam yukhalifhum ahadan minas salaf wal khalaf illa alladziina malu anil haqqi fi hadzal janib, ya. Oleh karena itulah kata beliau penulis kitab ini, ya, seluruh sahabat, tabi'in, kemudian yang mengikuti mereka dengan baik dari kalangan ahlul hadis, dari kalangan ahlul fikih, ya, dan juga para imam agama ini, imam yang 4, ya, dan setelah mereka, maka tidak ada yang menyelisihinya seorang pun dari kalangan salaf kita yang saleh ataupun al-khalaf yang setelahnya, kecuali orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar, ya. Maka ini akidah yang benar, bahwasanya iman adalah amal, keyakinan, perbuatan, bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan sebagai penutup di sini kata Syekh, wa ahlus sunnati yaqulun, maka ahlus sunnah wal jamaah mereka mengatakan, man akhrajal amala 'anil iman fahuwa murji'un mubtadi'un dhallun. Barang siapa yang mengeluarkan amal daripada keimanan, maka dia murji'ah, dia dan dia orang yang sesat. Wa man yukiru bisyahadataini bilisanihi wa ya'taqid wahdaniyatallahi biqalbihi walakin qasara fi ada'i ba'di arkanil islam bijawarihi lam yaktamil imanuhu. Kemudian kata Syekh, barang siapa yang dia telah bersyahadat, mengikrarkan 2 kalimat syahadat dengan lisannya, ya, dengan lisan, kemudian dia meyakini ketauhidan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, akan tetapi di dalam menunaikan, ya, sebagian rukun Islam, maksudnya amal, ya, dia tidak melakukan, menunaikan kewajiban dengan anggota tubuhnya dari rukun-rukun Islam, maka tidak sempurna imannya, ya, karena hanya menggabungkan 2 saja, iman dengan lisan, dengan yang ada di dalam hati, tapi dia qasara fi a'da'i al-wajibat, ya, maksudnya qasara ini apa? Amalan, perbuatan. Ya, mungkin dia juga salat, ya, tetapi dia punya keyakinan bahwasanya apa? Ya, amal ini tidak mempengaruhi iman, maka kata beliau lam yaktamil iman, ya, atau imanuhu, tidak sempurna keimanannya. Wa man lam yukir bisyahadataini aslan la yathbutu lahu ismul iman walal islam. Dan barang siapa yang tidak mengikrarkan dengan 2 kalimat syahadat, ya, secara asal tidak sama sekali, maka la yathbutu lahu ismul iman walal islam. Ya, ya sudah jelas. Kalau seorang dia tidak mengucapkan kalimat syahadat, maka sudah orang ini sudah dikatakan pasti tidak beriman, ya. Adapun ada iman, maka tidak sempurna imannya. Berarti bukan kafir, ya. Jadi orang-orang yang memiliki pemahaman murji, tetapi imannya tidak sempurna, karena pasti dia akan menyepelekan, pasti mereka akan memuja kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya insyaallah. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.